Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita Putri dengan NPM 2206833613 dari Prodi Bisnis Kreatif 2022A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai transaksi Procure to Pay atau P2P dan jurnal entries-nya di UDU 16. Procure to Pay sendiri merupakan proses pengadaan dan manajemen pembelian. Tahapan Procure to Pay dimulai dari Request for Quotation, di mana tahapan ini kita mengirimkan RFI kepada vendor, kemudian setelah itu akan menjadi purchase order. Setelah itu, vendor akan mengirim barang atau kita sebagai pembeli akan menerima barang atau yang biasa dikenal sebagai receiving order. Kemudian, tahap receiving ini sendiri akan dilakukan pada warehouse PT pembeli. Setelah itu, vendor akan mengirimkan tagihan kepada PT pembeli dengan memberikan vendor bills. Setelah itu, kita sebagai PT pembeli akan melakukan pembayaran. Nah, setelah payment dilakukan, maka status pembayarannya akan berubah menjadi paid, sehingga tahapan Procure to Pay telah selesai. Berikut adalah skenario yang saya gunakan untuk video saya kali ini. PT Karizara adalah sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi dalam industri tekstil. Saat ini, PT Karizara sedang melakukan produksi besar-besaran, sehingga Departemen Pengadaan sedang bekerja keras untuk memesan bahan baku benang katun dalam jumlah besar, yakni 100 unit kepada PT Citra Indah Tekstil. Pada saat produk dari vendor diterima, bagian warehouse PT Karizara akan menerima semua produk yang telah dipesan dalam satu pengiriman saja. Kemudian, vendor bill dari PT Citra Indah Tekstil akan dibayarkan lunas sejumlah seluruh produk yang dipesan pada pembayaran pertama melalui bank. Kemudian terdapat 3 akun untuk 3 bagian yang berbeda dalam PT Karya Zahra. Pada skenario ini, 3 akun tersebut antara lain Ani Akuntan untuk bagian finance dan accounting, Putri Purchase untuk bagian purchasing, dan Wati Warehouse untuk bagian penerimaan barang atau receiving. Di sini ada tabel untuk user yang saya gunakan, di mana Ani Akuntan memiliki role sebagai advisor administrator, Putri Purchase memiliki role sebagai purchase administrator, dan juga Wati Warehouse memiliki role sebagai inventory administrator. Baik, kalau begitu kita langsung saja untuk tutorialnya. Pertama, kita masuk ke localhost, kemudian kita login menggunakan database yang memiliki demo data. Di sini saya menggunakan UTS Zahra Sabita karena telah memiliki demo data di dalamnya. Kemudian saya masuk ke email admin dan juga passwordnya. Biasanya database yang menggunakan demo data ini bernama Michal Admin, seperti yang tertera. Kemudian kita bisa menuju ke inventory. Kemudian setelah terbuka modul inventory, teman-teman bisa langsung menuju ke configuration dan buka produk kategoris. Di sini teman-teman bisa menambahkan produk kategoris dengan new. Nah, karena di sini saya sudah menambahkannya, jadi saya langsung buka benang katun. Di sini kategorinya bisa di-rename menjadi kategori yang teman-teman ambil untuk produk teman-teman. Kemudian di sini inventory-nya adalah costing metodenya adalah first in first out atau FIFO dan inventory valuation-nya otomatis. Jadi di sini otomatis agar produk yang kita beli dan produk yang kita jual langsung tercatat dalam akuntansi kita. Kemudian setelah di save, teman-teman bisa langsung kembali lagi ke modul inventory. Kemudian lihat produk dan pilih produk. Kemudian teman-teman bisa membuat produk baru jika memang produk teman-teman tidak tercatat atau belum ada dalam inventory. Di sini teman-teman bisa langsung saja klik new. Di sini saya sudah membuat, yaitu benang katun produk barunya. Di sini jangan lupa dicentang can be sold dan can be purchased. Kemudian produk tipenya di sini perlu diperhatikan yaitu storable product. Kemudian jangan lupa masukkan harga. Harga kosnya saya beli itu 15.000 dan harga jualnya yaitu 18.000. Kemudian internal reference-nya jangan lupa dimasukkan benang katun untuk mengaitkan dengan configuration tadi. Kemudian di save. Setelah di save, teman-teman jangan lupa untuk update kuantitinya. Nah, di sini saya juga sudah mengupdate kuantitinya sebesar 250 unit, sehingga nanti jika dibeli dan dijual, sudah ada unit available. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi
untuk cek apps. Kemudian perlu diperhatikan untuk simulasi Procure to Pay kali ini, teman-teman perlu mengaktifkan beberapa modul, yaitu modul inventory, modul purchase, kemudian modul sales, dan modul accounting. Tapi saya di sini aktifkannya yang U16 accounting. Karena nanti teman-teman akan butuh modul-modul ini untuk user-user yang teman-teman gunakan. Lalu selanjutnya, sesuai dengan skenario kita yang tadi, bahwasannya kita membutuhkan 3 user untuk 3 bagian akun yang berbeda. Lalu kita langsung saja buka di pojok kiri, kemudian setting, kemudian buka user, dan membuat user baru. Di sini saya akan membuat user baru, yaitu Ani Akuntan. Kemudian emailnya. Lalu untuk role-nya ini kita sesuaikan dengan yang berada di skenario tadi, di mana Ani ini merupakan advisor, administrator dari akuntan. Jadi untuk sales dan yang lain-lain kita kosongkan saja. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita juga bisa merubah passwordnya di action. Lalu kita change passwordnya. Langsung saja kita ketik dan change password. Baik, jika sudah, kita bisa cek lagi ke user dan melihat akun-akun yang kita butuhkan tadi. Di sini ada Ani Akuntan, kemudian ada Putri Purchase, di mana role-nya ini sebagai administrator di Purchase. Kemudian ada Wati Warehouse yang role-nya ada di Inventory sebagai administrator. Kemudian jika sudah membuat user, teman-teman bisa langsung melanjutkan kepada akun Purchase. Di sini saya login menggunakan akun Putri Purchase dan database yang sesuai dengan database awal. Kemudian login. Kemudian di pojok kiri, klik Purchase. Kemudian kita buat request for quotation yang baru. Lalu dilanjutkan dengan mengisi data-data yang sesuai dengan skenario yang telah kita tuliskan tadi. Untuk vendornya, tadi kita memakai PT Citra Indah Tekstil. Kemudian kuransinya kita pakai IDR atau rupiah. Kemudian produknya kita mau memasukkan benang katun. Ini dengan kuantitinya yang dipesan sebesar 100 dan unit price-nya sebesar 18.000. Kemudian setelah selesai kita bisa simpan dan bisa kita send by email kepada PT Citra Indah Tekstil. Kemudian kita bisa isi email dari vendor kita terlebih dahulu. Kemudian save and close. Lalu kemudian di sini sudah ada template dari email yang akan kita kirimkan. Kemudian langsung saja kita kirim. Kemudian jika sudah terkirim, langsung saja kita konfirmasi ordernya agar dapat berubah RFQ-nya menjadi purchase order. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, artinya kita sudah mengubah order kita menjadi purchase order. Nah, setelah kita membuat purchase order, kita akan mengecek journal entries-nya terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi kepada yang Michel admin. Kemudian kita lihat di accounting. Kemudian kita lihat di button accounting, kemudian journal entries. Kemudian kita cari purchase order yang tadi. Namun sayangnya di sini ternyata purchase ordernya tidak masuk ke dalam journal entries karena purchase order biasanya memang tidak masuk journal entries karena memang kita membuat pesanan pembelian. Karena pesanan pembelian hanya mencatat kewajiban untuk membayar di masa depan dan tidak harus dibuat entry jurnalnya. Setelah kita mengecek journal entries, kita akan kembali lagi ke dalam user yang berikutnya yaitu Wati Warehouse. Kita langsung login, kemudian langsung saja ke modul inventory, kemudian klik receipt, kemudian kita
Cek source dokumennya. Tadi kita ada di P0009, yaitu PT Citra Indah Tekstil, kemudian kita klik. Lalu kemudian kita isi donnya itu sebesar 100. Kemudian kita validate. Ini kenapa di donnya diisi 100? Karena sesuai di skenario tadi bahwasannya PT Karya Zahra menerima barang dalam satu kali pengiriman saja. Setelah itu, kita kembali lagi ke user purchase di sini, lalu kita refresh. Nah, berikutnya kita akan langsung meng-create bill untuk membuat vendor bill atau tagihan dari vendor. Kemudian di sini terdapat draft dari vendor bill-nya. Lalu langkah berikutnya kita akan beralih kepada user Ani Akuntan. Lalu kita lihat di home menu dan pilih accounting. Kemudian kita bisa melihat vendor bill dikarenakan Ani Akuntan sudah menjadi advisor bukan lagi menjadi billing. Kemudian kita klik vendor bills. Dan di sini sudah terlihat bahwasannya ada vendor PT Citra Indah Tekstil. Kemudian kita klik. Lalu kemudian kita masukkan bill date-nya, di mana kita masukkan tanggal dan hari yang sama. Lalu kemudian kita lihat produk dan kita cocokkan bahwa kuantitinya 100 dan harganya 18.000 per unit. Kemudian kita confirm. Lalu selanjutnya kita bisa langsung ke register payment sesuai dengan skenario bahwasannya kita langsung membayar setelah menerima barang. Sesuai dengan skenario tadi bahwasannya jurnal kita atau metode pembayaran kita adalah melalui bank dengan amount-nya atau totalnya sekitar 1,9, payment date-nya pada hari ini, dan memonya pada bill 2023 yang tadi kita buat. Kemudian kita create payment. Kemudian untuk merubah status menjadi paid, kita harus ke configuration, lalu ke journals. Kemudian kita klik akun bank, dan kita rubah incoming payment-nya menjadi bank pada outstanding receipt account-nya. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada outgoing payment, dan kita rubah jadi bank juga. Di sini fungsinya agar akunnya secara otomatis mengatakan bahwa ini bukan terhutang. Kemudian ke dashboard accounting dan lihat vendor bills. Kemudian kita pilih bill dari PT Citra Indah Tekstil. Kemudian kita reset to draft agar akun yang telah kita rubah tadi masuk dan kita confirm. Kemudian kita register payment dan kita masukkan sesuai dengan skenario awal. Lalu create payment lagi dan statusnya menjadi paid. Baik, setelah selesai kita melakukan simulasi Procure to Pay, di sini saya ingin menunjukkan hasil dari journal entries terhadap simulasi Procure to Pay yang telah kita buat. Di sini kita langsung saja menuju home menu, kemudian kita lihat accounting, lalu kita buka accounting, kemudian journal entries. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa journal entries yang telah terbuat dari proses Procure to Pay kita tadi. Di sini ada vendor bill, kemudian ada payment. Di sini juga dilihat memang ada beberapa journal entries payment, ada 1, 2, 3, dikarenakan memang tadi saya ada error pada saat melakukan perubahan status dari in payment ke paid, sehingga tidak bisa dihapus, karena kalau misalkan dihapus, ini akan mempengaruhi kinerja UDU nantinya. Kemudian di sini, jika kita lihat di journal entries, purchase order tidak masuk ke dalam journal entries dikarenakan kita hanya membuat pesanan pembelian. Jadi, journal entries tidak memasukkan purchase order. Kemudian, receiving order juga tidak masuk ke dalam journal entries dikarenakan pada receiving order kita hanya menerima barang dan biasanya kita hanya melakukan pencatatan persediaan atau stok yang akan diterima, sehingga tidak dimasukkan ke dalam journal entries. Nah, pada journal entries kali ini yang masuk hanya vendor bill dan juga payment. Kemudian kita buka dulu vendor bill-nya. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya vendor bill tercatat di dalam journal entries atau kita bisa lihat lebih jelasnya di journal purchase. Di mana di sini terlihat ada 3 vendor bill yang masuk. Di sini adalah total pembeliannya yaitu sebesar 1,8, kemudian PPN-nya sebesar 198.000. Lalu ditambah jadi 1,9. Kemudian di sini ada totalnya yaitu 1,9. Nah, di sini masuk akun debit dikarenakan vendor bill
mencatat chart of account-nya sebagai utang kepada vendor. Sedangkan dicatat juga di dalam akun kredit untuk dilihat sebagai pengeluaran yang sudah kita lakukan terhadap produk yang kita beli. Kemudian, kita kembali lagi ke journal entries dan kita lihat yang payment. Nah, di sini terdapat dua chart of account di debit dan juga di kredit. Nah, yang outstanding payment ini dicatat sebagai pengeluaran akun kredit, di mana dicatat sebagai pengurangan dari rekening bank. Kemudian di akun debit, di sini ada trade receivable atau yang biasa kita kenal sebagai piutang, di mana di sini ditunjukkan untuk pengurangan akun ini sebagai kewajiban kita kepada vendor atau biasa juga disebut sebagai akun hutang. Jadi seperti itu. Jadi di dalam journal entries ini terdapat dua buah journal entries yang tercatat, yaitu jurnal payment dan juga jurnal vendor bill. Selebihnya tidak tercatat dalam journal entries. Baik, terima kasih dan sekian simulasi Procure to Pay dan juga journal entries dari saya. Terima kasih. Ini dapat dua buah journal entries yang tercatat, yaitu jurnal payment dan juga jurnal vendor bill. Selebihnya tidak tercatat dalam journal entries. Baik, terima kasih dan sekian simulasi Procure to Pay dan juga journal entries dari saya. Terima kasih.